Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan Saudara James Raven. Ceremony and to be where I was before, Indonesian again. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Saya orang Mangun. Jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, angkat bicara mengenai proses naturalisasi James Raven dan Kelvin Verdonk. Ia mengatakan berkas keduanya sudah masuk dan dirapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Program naturalisasi untuk pemain Timnas Indonesia saat ini masih berlanjut. Setelah Martin Paes, giliran James Raven dan Kelvin Verdonk yang akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Mengenai prosesnya, Dito Aryo Tejo selaku Menpora saat ini memberikan pembaruan. Dito menjelaskan jika proses naturalisasi Kelvin Verdonk dan James Raven saat ini masih di tahap DPR, jadi tadi saya juga berkoordinasi dengan DPR. Dari Bu Ketua, Puan Maharani, hari ini udah dirapatkan internal di DPR di jajaran pimpinan ketua. Jadi, ini kita tinggal nunggu proses selanjutnya karena ada beberapa tahap harus di BAMUS, Badan Musyawarah, Komisi 10 dan 3. Kita setiap hari pasti akan mengecek dan kita apresiasi DPR juga sudah membantu, kata Dito Aryo Tejo. Meskipun terkesan lama, namun Dito memahaminya lantaran banyak hal yang saat ini diprioritaskan oleh DPR. Tapi, dia melihat DPR memprioritaskan naturalisasi James Raven dan Kelvin Verdonk dengan harapan keduanya bisa tampil lawan Timnas Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang. Ini kita sedang menunggu, tapi kita saat ini memahami. Pasti DPR juga banyak yang diprioritaskan dan diurus. DPR RI telah menerima surat Presiden, Surpres, pemberian status warga negara Indonesia, WNI, atau naturalisasi pesepak bola Kelvin Ronald Verdonk dan James Raven. DPR segera menindaklanjuti surat Presiden tersebut. Surpres tersebut dibacakan Wakil Ketua DPR RI Dasko dalam rapat paripurna ke-18 pagi ini. Dasko menyebut selain terkait pemberian WNI kepada pemain naturalisasi Kelvin dan James, DPR RI juga menerima surpres pencalonan Duta Besar Luar Biasa RI. R18 Pres tanggal 17 Mei 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan Saudara James Raven, kata Dasko dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Martin Paes belum jelas. Sintayong berani panggil Cyrus Margono untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Jumlah ini terhitung kecil, mengingat Sintayong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Banyak netizen yang menilai, 2 pemain itu adalah Martin Paes dan Kelvin Verdonk. Martin Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk memastikan keabsahannya memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini, belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Martin Paes segera keluar. Sementara itu, berkas naturalisasi Kelvin Verdonk belum dirapatkan Komisi X dan 3 DPR RI. Padahal, batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Irak bakal ditutup pada Kamis, 30 Mei 2024. Karena itu, Martin Paes dan Kelvin Verdonk kemungkinan besar absen melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Martin Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Sintayong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono?
Sekadar diketahui, Shin Tae-yong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Tentunya riskan jika hanya membawa 2 penjaga gawang, mengingat 2 kiper itu bisa sewaktu-waktu mengalami cedera. Karena itu, paling realistis bagi Shin Tae-yong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi. Sosok Cyrus Margono dapat dikedepakan pelatih 53 tahun tersebut. Cyrus Margono tercatat 8 kali turun membela Panathinaikos B di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Dari 8 penampilan itu, kiper 22 tahun ini kemasukan 12 kali. Ia pun eligible memperkuat timnas Indonesia karena telah sah memegang paspor Indonesia sejak Kamis, 21 Maret 2024. Jadi, bagaimana Shin Tae-yong? Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji menyatakan para pemain timnas Indonesia mulai berkumpul di Jakarta Senin 27 Mei malam. Rangkaian pemusatan latihan atau training camp, TC, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun dimulai pekan ini. Para pemain dijadwalkan mulai kumpul malam ini jam 19.00 di Jakarta, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com, Senin 27 Mei siang. Pemain yang mulai berkumpul malam ini adalah mereka yang agenda di klub masing-masing sudah selesai, baik di Liga 1 maupun pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri. 2 pemain abroad yang sudah berada di Indonesia adalah Ragnar Oratmangoen dan Shain Patinama. Mereka memilih berlibur di Bali sebelum bertolak ke Jakarta. Sedangkan pemain abroad yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Serie B bersama Venezia. Jay Itzes bersama Venezia akan melawan Cremonese dalam playoff yang berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni mendatang. Hasil positif dari 2 leg itu bakal membawa Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Ya, Jay Itzes akan menyusul setelah playoff, ujar Sumarji. Jay Itzes diharapkan bisa tiba di Indonesia tepat waktu untuk menjalani 2 laga penting bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Kabar baik Timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah OTW jalur udara ke Jakarta. Sandy Walsh merupakan 1 di antara 22 pemain Timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Penggawa Cafe Mechelen itu berpeluang mengisi amunisi Timnas Indonesia pada pertandingan 2 pertandingan tersebut. Mengingat waktu yang mepet, sang pemain dilaporkan telah bertolak menuju Ibu Pertiwi. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagram pribadi Sandy Walsh pada Minggu, 26 Mei 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan stories, Sandy Walsh menerangkan posisinya terkini sedang di Bandara Brussels, Belgia. Hal ini diketahui melalui tautan lokasi yang disematkan pemain 28 tahun itu. Berlanjut, Sandy Walsh menggambarkan dirinya sedang berjalan di bandara. Ia membocorkan tujuan penerbangannya yakni, ke Indonesia, tentunya ini merupakan kabar baik bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda menantang Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir Grup F pada Juni mendatang. Rencananya pasukan Merah Putih mulai berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Indonesia dijadwalkan menggelar uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni 2024. Sandy mengungkapkan rasa antusias berhadapan dengan mantan rekan setimnya tersebut. Sampai bertemu sama Goal 77, tulis Sandy Walsh dalam unggahannya di media sosial. Keduanya sempat berada satu tim di KRC Genk pada musim 2015, 2016 dan 2016-2017. Samata merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Ia merupakan kapten timnas Tanzania dengan postur cukup baik yakni 183 cm, patut dinantikan.
Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga terakhir grup F, skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina. Sudah tampak berdatangan pemain diaspora, ada Shain Patinama, Ragnar Oeratmangon. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Richard Andreas 18 Mei 2024 pukul 15.21 Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum laga versus Vietnam, perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga terakhir grup F, skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina. Laga ini juga bakal dimainkan di SUGBK. PSSI pun telah mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk dua partai tersebut. Skuad Garuda berkekuatan 22 pemain. Para pemain yang dipanggil rencananya akan berkumpul di Jakarta mulai Senin 27 Mei. Esok harinya, latihan dimulai. Tanggal 27 Mei malam kumpul, tanggal 28 Mei pagi TC, ujar Sumarji. Sumardi juga mengatakan, Timnas Indonesia berpeluang menambah beberapa pemain. Jumlahnya 2 nama. Kemungkinan ada penambahan 2 pemain untuk Timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Adapun sebelum menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan lebih dulu beruji coba melawan Tanzania. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada 2 Juni 2024. Duduk perkara Martin Paes belum bisa membela Timnas Indonesia, terbentur statuta FIFA dan dibawa ke CAS. PSSI mengonfirmasi membawa kasus Martin Paes ke CAS. CAS adalah pengadilan arbitrasi olahraga. Tujuannya supaya Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024. Namun, ia belum bisa memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya, statuta FIFA menjadi penghambatnya. Perpindahan Federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. PSSI cari celah agar Martin Paes bela Timnas Indonesia. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk Timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya berlangsung pada 15 November 2020 di babak kualifikasi Euro U21 2021 saat menginjak umur 22 tahun. Ini perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi begini, Martin Paes ini ada pertandingan ketika dia sudah berusia 22 tahun, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut statuta FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah federasi, tapi masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB, katanya. Menambahkan, PSSI terus perjuangkan Martin Paes. Menurut Arya Sinulinga, PSSI punya hak untuk membuat pengajuan ke CAS agar Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia. Sebab, Martin Paes kini sudah menyandang status WNI. Jadi ada syaratnya, tapi kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus menjadi orang Indonesia, tutur Arya Sinulinga.